Shin Tae-yong, pelatih yang membawa timnas Indonesia ke titik tertinggi dalam sejarah modern, tapi tiba-tiba dia pergi. Fans marah, media bungkam, PSSI bergerak cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bayangkan ini, timnas Indonesia sedang berada di titik tertinggi dalam satu dekade terakhir, ranking FIFA naik, generasi emas mulai terbentuk, harapan lolos ke Piala Dunia bukan lagi mimpi kosong. Semua itu dibangun oleh satu sosok, Shin Tae-yong. Tapi tiba-tiba kabar mengejutkan datang, ST tidak lagi melatih timnas, fans gempar, media heboh, tapi yang paling menyakitkan bukan soal kepergiannya. Yang menyakitkan adalah cara dia pergi. Tanpa perpisahan, tanpa klarifikasi, tanpa penghormatan. Dan disinilah pertanyaan besar muncul. Kenapa pelatih yang membawa harapan justru dilepas di tengah jalan? Jawabannya tidak sesederhana performa, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih panas dan lebih mengejutkan. Kita mulai dari prestasi, karena justru di sanalah letak kejanggalannya. Di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia mencetak sejarah masuk 16 besar Piala Asia 2023, lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, ranking FIFA naik dari 173 ke 134. Bahkan, STY berhasil membentuk tim yang solid dari campuran pemain lokal dan diaspora. Tapi, semua pencapaian itu seolah tidak berarti. PSSI memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Alasannya? Kami ingin pelatih yang lebih cocok dengan karakter pemain. Tapi tunggu dulu, bukankah STY justru yang membentuk karakter itu? Bukankah dia yang membangun fondasi dari nol? Fans mulai curiga, ada yang tidak beres, karena kalau ini soal prestasi, STY seharusnya dipertahankan, tapi jika bukan soal prestasi, maka kita harus melihat ke balik layar. Dan di balik layar ada konflik yang selama ini disembunyikan. Rumor mulai beredar. Beberapa pemain diaspora disebut tidak cocok dengan gaya kepelatihan STY, ada ketegangan internal. Bahkan gaya taktik STY dianggap terlalu Korea, dan tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Tapi, bukankah STY sudah melatih selama 4 tahun? Bukankah chemistry sudah terbentuk? Lalu kenapa baru sekarang muncul isu ketidakcocokan? Ada juga kabar bahwa STY tidak sepenuhnya sejalan dengan visi federasi. Terlalu independen, terlalu idealis, dan itu bisa jadi ancaman bagi sistem yang ingin lebih terkontrol. Tapi yang paling mencurigakan adalah sikap STY sendiri. Dia tidak membantah, tidak membela diri, tidak bicara ke media, diam, dan diamnya justru membuat fans makin penasaran. Karena kadang diam bukan berarti lemah, diam bisa jadi strategi, atau bentuk perlawanan. Setelah kabar pemecatan, Shin Tae-yong hanya mengunggah satu foto di Instagram. Tidak ada klarifikasi, tidak ada wawancara. Menurut asistennya, STY memilih diam demi menjaga fokus tim yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Tapi fans tidak puas, mereka ingin tahu, apakah STY kecewa? Marah? Atau sudah tahu ini akan terjadi? Beberapa analis menyebut, STY tahu bahwa posisinya sudah tidak aman sejak awal tahun. Tapi dia tetap bekerja, tetap berjuang. Karena bagi STY, yang utama adalah timnas, bukan jabatan, bukan ego, dan sikap itu justru membuat fans makin menghormatinya, tapi juga makin marah kepada federasi. Karena mereka merasa STY dikorbankan, dan jika benar ada pengorbanan, maka kita harus bertanya, untuk siapa? Karena di balik keputusan besar selalu ada agenda yang lebih besar. Fans mulai berspekulasi, apakah ini soal politik? Apakah PSSI ingin pelatih yang lebih patuh? Ada rumor bahwa federasi sedang mencari pelatih Eropa dengan pendekatan modern. Bahkan ada yang menyebut, STY terlalu keras kepala untuk sistem baru. Tapi jika benar ada agenda besar, kenapa tidak transparan? Kenapa tidak ada perpisahan resmi? Kenapa STY dilepas begitu saja? Padahal dia membawa timnas ke titik tertinggi. Fans merasa ini bukan sekadar pergantian pelatih, ini adalah pengkhianatan terhadap proses, terhadap mimpi, terhadap harapan yang sudah dibangun selama 4 tahun, dan jika benar STY dikorbankan, maka kita harus melihat dampaknya, karena yang dikorbankan bukan hanya pelatih, tapi masa depan timnas. Dan yang membuat situasi makin genting, Indonesia baru saja lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah pencapaian bersejarah. Sejak sistem modern diberlakukan, belum pernah timnas Indonesia melangkah sejauh ini. Kini Garuda berada di grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Runner-up masih harus bertarung di playoff antar benua.
Artinya setiap laga adalah hidup dan mati. Dan pergantian pelatih di momen krusial seperti ini bisa jadi bencana. Apalagi pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan digelar 9 Oktober di Jeddah. Waktu persiapan? Hanya 2,5 bulan. Pelatih baru harus membangun chemistry, memahami karakter pemain, dan menyusun strategi dalam waktu yang sangat sempit. Sementara lawan sudah siap tempur, fans bertanya, apakah ini keputusan yang tepat? Atau justru langkah yang akan menghancurkan mimpi terbesar bangsa ini? Karena jika gagal di ronde 4, kita harus menunggu bertahun-tahun lagi untuk mimpi yang sama. Dan di tengah semua ketegangan itu, satu fakta tak bisa dibantah, Indonesia sedang berada di ambang sejarah. Jika lolos dari ronde 4, Garuda akan tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1938, saat masih bernama Hindia Belanda. Itu berarti penantian 88 tahun akan berakhir. Tapi justru di saat harapan itu membara, Shin Tae-yong dilepas, sebagian fans merasa ini bukan sekadar pergantian pelatih, ini adalah pengkhianatan terhadap proses panjang yang sudah dibangun. Dan jika keputusan ini salah maka sejarah akan mencatatnya sebagai blunder terbesar dalam sepak bola Indonesia. Tapi jika berhasil maka kita akan mengenang momen ini sebagai titik balik, titik di mana mimpi menjadi kenyataan, dan semua itu dimulai dari satu keputusan, melepas Shin Tae-yong. Tulis di komentar. Apakah kamu percaya timnas bisa lolos ke Piala Dunia? Karena suara fans, bisa jadi penentu arah masa depan Garuda.